rekan-rekan mahasiswa semuanya, di video kali ini kita akan memasuki bab baru dari mata kuliah perancangan alat 2, yaitu perancangan STHE atau Shell and Tube Heat Exchanger. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah selesai untuk merancang dari DPHE atau Double Pipe Heat Exchanger, kita akan beralih ke tipe heat exchanger yang lain, yaitu STHE atau Shell and Tube Heat Exchanger. STHE atau Shell and Tube Heat Exchanger merupakan alat penukar panas yang terdiri dari bagian shell, di mana di dalam shell terdapat tube dalam jumlah yang banyak. Jadi ada sebuah shell atau cangkang, di mana di dalam cangkang tersebut terdapat banyak sekali tube atau pipa. Atau secara sederhana, STHE bisa diartikan sebagai alat penukar panas yang terdiri dari pipa dalam jumlah banyak yang akan diselubungi atau diselongsongi oleh sebuah shell atau berupa tabung. Gambar dari STHE ini bisa kalian lihat di PPT saya. Jadi yang saya lingkari berwarna merah ini merupakan pipa atau tube tadi yang dalam jumlah banyak kemudian akan diselongsongi oleh shell. Namanya saja heat exchanger, maka kita akan menggunakan dua fluida. Kita sebut fluida panas dan juga fluida dingin. Nantinya fluida panas dan juga fluida dingin ini akan berada di dalam tube dan juga berada di dalam shell. Nah, secara rinci gambaran dari STHE akan seperti ini ya. Ada gabungan dari berbagai pipa yang akan ditutupi atau diselongsongi oleh shell. Kemudian di dalam STHE itu juga ada baffles. Nanti kegunaan dari baffles juga akan saya sebutkan di slide berikutnya. STHE sendiri bisa dibuat dari pipa dengan panjang 12 atau 16 atau 20 feet. Jadi kalau DPHE kemarin 12, 15, atau 20, nah sekarang untuk STHE panjang pipa yang tersedia adalah 12, 16, atau 20 feet. Berbeda dengan DPHE, kalau DPHE kemarin luas perpindahan panasnya kurang dari 120 feet kuadrat, nah untuk kalian yang alat penukar panasnya memiliki luas perpindahan panas lebih dari 120 feet kuadrat, maka silakan memilih STHE sebagai heat exchanger-mu karena STHE di sini memiliki luas perpindahan yang lebih besar yaitu 120 feet kuadrat. Oke, berikut ini adalah sedikit animasi untuk menjelaskan bagaimana cara kerja atau arah aliran fluida yang kita gunakan di dalam STHE. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, jadi STHE itu terdiri dari berbagai tube yang disusun sedemikian rupa, kemudian tube-nya akan diselongsongi oleh shell. Ya, mirip seperti DPHE. Bedanya kalau DPHE terdapat satu pipa dan satu anulus. Nah, kalau STHE ini pipanya ada banyak, kemudian akan diselongsongi oleh shell atau cangkangnya. Bentuk arah alirannya akan seperti ini. Untuk arah aliran yang saya tampilkan ini adalah counter current, jadi berlawanan arah. Tanda panah kuning itu menjelaskan untuk masukan dan keluaran dari tube atau arah aliran fluida yang ada di dalam tube. Kemudian tanda panah warna merah itu menjelaskan arah aliran dari shell atau fluida yang masuk ke dalam shell. Saya akan menggunakan tanda panah berwarna merah untuk menjelaskan arah aliran dari shell. Jadi fluida dingin atau fluida panas akan masuk ke dalam shell ya dari atas, nanti keluarnya dari bawah atau bagian bawah. Kemudian di sini fluida yang masuk ke shell akan masuk sesuai arah aliran dari baffle. Jadi piring berwarna biru itu adalah baffle. Ya, baffle itu ada di dalam shell. Sehingga fluida yang ada di dalam shell atau masuk ke dalam shell, arah alirannya mengikuti liukan dari baffle.
Nah, kira-kira bentuknya seperti garis berwarna merah yang saya gambarkan. Sedangkan untuk fluida yang ada di dalam cup, nah ini masuknya dari bawah, keluarnya ke atas ya, berlawanan arah, sehingga kita sebut sebagai counter current. Jadi fluida masuk, fluida dingin dan fluida panas itu berlawanan arah. Untuk arah aliran cupnya, jadi fluida masuk, kemudian akan masuk ke dalam pipa yang berwarna kuning. Ya, bentuk alirannya hanya seperti ini untuk aliran atau fluida di dalam cup. Jadi masuk, nah dia akan seperti ini. Oke, ini kita sebut sebagai cup. Sedangkan untuk shell-nya arahnya seperti ini. Nah, dia akan seperti ini. Sehingga di sini dua fluida, baik itu fluida dingin dan fluida panas untuk STHE, dalam animasi yang saya tampilkan itu arah alirannya berlawanan. Untuk fluida yang masuk cup dijelaskan oleh tanda panah yang berwarna kuning atau biru, garis biru yang saya berikan. Sedangkan fluida yang masuk shell dijelaskan oleh tanda panah berwarna merah. Arah alirannya mengikuti baffle yang ada di dalam shell. Sedangkan untuk cup, nah di situ ada pipa yang berwarna orange. Nanti fluida yang masuk ke dalam tube otomatis akan ada di dalam pipa yang berwarna orange. Sehingga di dalam STHE ada beberapa instrumen yang penting atau bagian yang penting kamu ketahui bahwa di setiap STHE itu akan dilengkapi oleh cup, akan dilengkapi shell, dan jangan lupa selalu dilengkapi oleh baffle. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa STHE itu terdiri dari shell, cup, dan juga baffle. Kita akan membahas bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu cup atau pipa. Nah, di sini pipa untuk STHE atau cup untuk STHE itu bisa dibuat dari berbagai bahan. Bisa dari steel, bisa dari copper, bisa dari brass, bisa dari aluminium, dan juga bisa dari stainless steel, dan masih banyak lagi. Yang membedakan adalah nanti kita akan mendapatkan ketebalan yang berbeda-beda. Jadi ketebalan pipanya berbeda-beda. Ketebalan pipa untuk tube tersebut itu diistilahkan atau disimbolkan dengan BWG. BWG yaitu Birmingham Wire Gauge. Jadi misalnya untuk tube yang berbahan steel itu memiliki kode BWG sendiri. Untuk copper punya BWG sendiri dan juga untuk bahan yang lain. Jadi secara sederhana, angka BWG atau simbol BWG ini bisa menjelaskan bahan apa yang kita gunakan untuk pembuatan cup atau pipa. Oke, jadi cup memiliki bahan yang berbeda-beda, bisa dibuat dari bahan yang berbeda-beda. Bedanya nanti, misal copper dengan steel, itu terletak pada ketebalan pipanya, ketebalan dinding pipanya. Nah, ketebalan dinding pipanya itu disimbolkan dengan BWG. Sehingga steel punya BWG sendiri, copper punya BWG sendiri, sampai stainless steel juga punya BWG sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa cup atau pipa itu kan terdiri dari banyak, dalam jumlah yang sangat banyak, yang disusun sedemikian rupa. Nah, susunan dari cup tadi itu bisa kita sebut dengan tube pitch. Ya, di sini saya menampilkan beberapa susunan dari cup ya, ada yang square, kotak, ada yang segitiga. Nah, bedanya apa? Bedanya bisa kalian lihat di sini. Masing-masing untuk
segitiga dan juga square pitch itu punya kelemahan dan kelebihan. Tube pitch sendiri punya simbol PT atau bisa kamu sebut sebagai PT adalah jarak dari titik inti dua pipa. Oke, jadi pipa kita itu ada banyak. Pipa tersebut disusun sedemikian rupa bentuknya. Bisa disusun segitiga, bisa disusun kotak. Jarak antara inti kedua pipa ya kita sebut sebagai PT. Jadi kita bisa tahu jarak antar pipa satu ke pipa lain itu berapa. Simbolnya adalah PT. Nah, di sini tube atau pipa di STHE itu bisa disusun berdasarkan jenisnya. Ada yang segitiga, ada yang kotak. Nah, misalnya di sini untuk triangular pitch atau segitiga, pitch segitiga, itu biasanya lebih compact, heat transfer areanya lebih besar. Tapi di sini kekurangannya adalah pressure drop-nya tinggi. Untuk square pitch atau pipa yang disusun square atau dalam bentuk kotak, kelebihannya adalah pressure drop-nya kecil, kemudian lebih mudah untuk cleaning. Namun di sini kekurangannya adalah area heat transfernya lebih kecil dibandingkan pitch dalam bentuk segitiga atau susunan tube dalam bentuk segitiga. Nah, kemudian selain ada tube ya di STHE, tadi saya sudah menyampaikan bahwa akan dilengkapi juga dengan baffle. Di sini fungsinya baffle adalah untuk meningkatkan waktu kontak atau waktu tinggal fluida di dalam STHE. Nah, semakin dekat jarak antara baffle satu ke baffle yang lain, maka semakin kecil flow areanya. Kecilnya flow area akan berdampak pada nilai NRE yang besar dan besarnya HO. Kita sudah belajar HO kemarin di DPHE. Jadi semakin dekat jarak baffle, maka flow areanya semakin kecil, RE-nya semakin besar, HO-nya juga semakin besar. Bentuk baffle-nya itu seperti apa? Nah, baffle-nya bisa disusun seperti gambar 1, gambar yang atas, atau di situ tulisannya adalah figur 7.6, atau bisa disusun dengan gambar 7.7, tergantung jenis baffle-nya. Biasanya, segmental baffle itu lebih sering digunakan dibanding dish and donut baffle. Oke, nah kalau gambar yang saya tampilkan ini, ya di slide ini atau di slide pertama, kita pakai segmental baffle detail. Jadi nanti kalau ada fluida yang masuk shell, dia akan melewati arah alirannya sesuai dengan letak dari baffle. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa aliran fluida di dalam shell itu mengikuti liuk-liukan atau arah atau penempatan dari baffle. Jarak baffle atau bisa kita sebut sebagai baffle spacing memiliki simbol B. B di sini bisa kita tentukan berdasarkan fluida yang kita gunakan, fasenya apa. Jadi kalau liquida biasanya B-nya akan di sekitar IDS per 5 sampai paling besar adalah IDS. IDS itu adalah diameter internal shell. Jadi nilai B-nya antara 1 IDS sampai 1/5 IDS. Sedangkan untuk gas, B-nya akan sama dengan IDS atau internal diameter shell. Sehingga dalam menentukan B, biasanya akan kita cari terlebih dahulu berapakah IDS-nya atau diameter dalam shell-nya.
Lalu bisa kita tentukan nilai B yang paling tepat. Apakah fluida kita menggunakan liquid ataukah fluida kita menggunakan gas. Baik, kemudian setelah kita membahas tube dan juga baffle, kita akan lanjut membahas tentang shell atau cangkang atau rumah dari pipa atau rumah dari cup ya yang ada di dalam STHE. Nah, shell itu bisa dibuat dari bahan steel, kemudian nanti memiliki dimensi atau ukuran dinyatakan dalam IPS, yaitu internal pipe size untuk shell. Jadi diameter untuk steel itu dinyatakan di dalam IPS seperti DPHE. Semakin besar thickness, semakin besar ketebalan shell, maka semakin besar juga tekanan di dalam shell tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa rule of thumb yang bisa kalian gunakan dalam merancang STHE-mu sendiri. Yang pertama, misalnya, untuk fluida yang punya tekanan lebih besar atau dia biasanya lebih banyak pengotornya atau lebih korosif, akan diletakkan di dalam tubes atau di dalam pipa. Kemudian, fluida yang punya viskositas yang lebih besar biasanya ada di dalam shell. Nah, kemudian biasanya cooling water atau heating steam, jadi fluida yang kita gunakan untuk mendinginkan atau memanaskan biasanya ada di dalam tube. Sedangkan fluida yang ingin kita dinginkan atau ingin kita panaskan biasanya ada di dalam shell. Nanti akan lebih jelas saya berikan ketentuan fluida mana yang ada di dalam tube, kemudian fluida mana yang ada di dalam shell. Langsung saja kita akan masuk ke step kalkulasi perancangan dari STHE atau Shell and Tube Heat Exchanger. Oke, sama seperti DPHE, yang perlu kamu data terlebih dahulu adalah siapa yang menjadi fluida panas, kemudian siapa yang menjadi fluida dingin, lalu silakan dicatat atau dituliskan terlebih dahulu berapakah suhu fluida panas yang masuk dan keluar, dan juga berapakah suhu fluida dingin yang masuk dan keluar. Aturan penulisannya sama. T besar atau simbol yang besar atau huruf kapital itu menjelaskan untuk fluida panas, sedangkan huruf kecil itu untuk fluida dingin. Kemudian step yang pertama, carilah properti fluida. Ya, di sini propertinya dicari untuk fluida dingin dan juga fluida panas. Terlebih dahulu carilah T average-nya. Jadi silakan kamu tambahkan suhu fluida masuk dan fluida keluar lalu dibagi 2. Baik itu untuk fluida dingin dan juga fluida panas. Setelah TAV atau T average ketemu, silakan kamu cari CP, K, dan mu-nya. Tidak perlu bingung, CP, K, dan mu bisa didapatkan dari buku Karen. Di sana sudah ada tabel dan grafiknya. Cara mencarinya, cara mencari CP, mu, dan K itu sama persis ketika kita mencari CP, mu, dan K untuk merancang DPHE. Jadi kalau lupa, kamu bisa cek video DPHE part yang pertama untuk mencari CP, mu, dan K. Di sana saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendapatkan CP, mu, dan K. Yang ingin saya ingatkan adalah untuk mencari ya baik itu CP, K, dan juga mu, silakan manfaatkan T average-nya. Ya, ini sekilas saja saya berikan refreshment untuk mencari nilai K. Kamu bisa memanfaatkan tabel 2 sampai tabel 5 beserta figur 1 untuk mencari nilai K, baik itu untuk solid, untuk gas, dan juga untuk liquid atau hidrokarbon yang punya derajat api.
Kamu bisa mencari misalnya untuk gasolin itu derajat apinya 75, untuk kerosin derajat apinya 45. Nah, gunakan data derajat api dan TAV atau T-average untuk mendapatkan nilai K. Kemudian untuk mencari nilai CP, kamu bisa memanfaatkan figur 2 sampai figur 5. Grafik-grafik ini bisa didapatkan dari buku Karen. Tinggal jangan lupa membaca ketentuan figurnya. Contoh figur 2 itu untuk CP dari liquida, sedangkan figur 4 itu untuk CP khusus hidrokarbon. Jadi jangan sampai membaca grafik yang salah. Kemudian di sini untuk mu atau viskositas bisa kamu dapatkan dari tabel halaman 821, 822 sampai 824 ya. Nanti bentuk tabelnya seperti di gambar sebelah kiri. Kamu akan mendapatkan koordinat XY untuk komponenmu. Lalu koordinat tersebut digunakan untuk di grafik 14 sampai 15 atau figur 14 sampai 15. Tinggal kamu baca. Contohnya figur 14 di sini untuk liquida. Maka kalau fluidamu itu dalam fase liquid, gunakanlah figur 14. Jadi sudah dapat koordinat XY, kamu pindah ke figur 14 untuk mendapatkan mu. Di sini mu-nya bisa didapatkan dari sumbu Y bagian kanan. Kalau lupa, silakan buka video di DPHE part yang pertama. Lalu, setelah properti fluida, baik itu CP, mu, K, T-average sudah kamu dapatkan, silakan kamu pastikan bahwa semua laju massa, baik itu untuk fluida panas dan fluida dingin, sudah diketahui. Dan Q-nya juga sudah diketahui. Jika belum, kamu bisa mencari Q atau kamu bisa mencari laju massa, entah itu untuk fluida dingin atau fluida panas, dengan memanfaatkan heat balance. Ya, kamu bisa mencari Q hot, nanti harus sama dengan Q cold. Nanti kamu cek Q yang terlibat di sini sensible atau laten. Kalau sensible berarti pakai rumus MCP delta T, ya. Kalau panas laten berarti menggunakan rumus M lambda. Jika kamu membutuhkan lambda, tinggal buka figur 12 atau tabel 7 pada buku Karen. Jadi buku Karen ini sudah menyediakan full untuk merancang DPHE dan juga STHE. Kemudian di step yang ketiga kita akan menghitung delta T. Terlebih dahulu carilah delta T LMTD. Caranya sama persis ketika mencari delta T LMTD di DPHE. Buatlah tabel, kemudian masukkan di sini suhu untuk fluida panas dan fluida dingin sesuai ketentuan ya. Kalau diminta higher temp, berarti untuk hot fluida itu isinya T1, untuk cold fluid atau fluida dingin isinya T2. Untuk lower temp, di sini untuk fluida panas diisi data T2, fluida dingin diisi data T1. Kemudian carilah selisihnya. Selisih higher temp disebut delta T2, selisih lower temp disebut delta T1. Kemudian carilah selisih delta T2 dan delta T1, lalu hitunglah delta T LMTD. Setelah dapat delta T LMTD, kamu baru bisa menghitung delta T. Caranya adalah FT dikali delta T LMTD. Delta T LMTD-nya baru saja kamu dapatkan. FT-nya, jadi FT itu adalah faktor koreksi suhu. FT bisa kamu dapatkan dari figur 18 sampai figur 23. Oke,
Kapan pakai figur 18, kapan pakai 19, dan seterusnya akan saya jelaskan setelah ini. Nah, bentuk dari figur 18 sampai 23 itu mirip-mirip. Bedanya di mana? Jadi di sini figurnya itu punya judul sendiri-sendiri. Ada figur 18 itu untuk 1-2 exchanger, 1 adalah untuk lewatan shell, 2 adalah jumlah lewatan dari cup. Kemudian untuk figur 19 itu adalah 24. Biasanya ditulisnya akan seperti ini, 24 exchanger. Maka 2 ini adalah jumlah lewatan shell dan 4 adalah jumlah lewatan cup. Jadi tergantung kamu pakai 18, 19, 20 atau 23, tergantung dari lewatan shell dan cup yang kamu gunakan. Namun di sini untuk bisa mendapatkan nilai FT, kamu akan melakukan trial. Jadi silakan dicoba. Cari FT pakai figur 18, bisa ditemukan nggak? Kalau nggak bisa, geser ke figur 19. Kalau FT-nya di figur 19 tidak bisa dibaca, berarti kamu geser ke figur 20. Sampai nilai FT bisa didapatkan. Kemudian jangan lupa dicatat. Ketika sudah mendapatkan nilai FT, catatlah berapakah jumlah lewatan shell dan cup yang kamu dapatkan. Taunya dari mana? Taunya dari membaca gambar, tinggal kamu copy. Kamu membaca di grafik mana, lalu tuliskan jumlah lewatan shell-nya berapa, jumlah lewatan cupnya berapa. Untuk bisa membaca nilai FT, kamu harus menghitung dulu nilai R dan S. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu ya, biar tidak terlalu banyak coretan dan kamu tidak bingung. Jadi untuk bisa mendapatkan nilai FT, kamu harus menghitung R dan S. Rumusnya di mana? Sudah ada di grafiknya. Sudah ada di figurnya. Jadi untuk R di sini rumusnya adalah T1 besar dikurangi T2 besar dibagi T2 kecil dikurangi T1 kecil. Sedangkan untuk S dapat dicari dari T2 kecil dikurangi T1 kecil dibagi T1 besar dikurangi T1 kecil. Nilai S itu ada di kotak yang berwarna merah, ada di sumbu X, ya. Kemudian nilai R itu ada di kotak yang berwarna kuning, ini yang saya lingkari ini, atau diwakili dari garis lengkung. Nah, garis-garis lengkung ini, saya ganti warna tinta dulu. Garis lengkung ini itu adalah melambangkan atau garis milik R. Sedangkan FT yang kita cari itu ada di sumbu Y, yang saya berikan kotak berwarna hijau. Sehingga untuk bisa mendapatkan nilai FT, kamu kan harus menghitung nilai R dan S. Silakan kamu cari R-nya berapa, S-nya berapa. Contoh, S-nya adalah 0,7, berarti ini adalah S kita. Kemudian R-nya itu ternyata 0,9. 0,9 itu di sini ya. Ini yang saya lingkari berwarna kuning. Nah, nggak ketemu. Ini garis S, sedangkan lengkungannya itu di sini. Maka, jika terjadi hal seperti ini, figur 18 tidak bisa kamu gunakan. Sehingga kamu harus geser ke figur berikutnya, yaitu 19 sampai garis R dan S-nya bertemu. Contoh, kamu punya S-nya itu 0,5 ini ya. Kemudian nilai R-nya adalah 1,2 misalnya. Maka buatlah garis lurus sampai bertabrakan dengan garis lengkung R. Setelah itu secara tegak lurus bawa ke kiri ke sumbu Y untuk membaca nilai FT. Nah, kalau FT-nya ketemu, maka kamu menggunakan figur 18 dengan jumlah lewatan shell-nya 1, untuk tube-nya jumlah lewatannya 2.
Tapi kalau kasusnya seperti tadi, misalnya S-nya 0,7, R-nya itu 0,9, tidak bisa ketemu garisnya, maka geser, cari grafik yang lain. Misal grafik 19, maka nanti jumlah lewatan shell-nya adalah 2, sedangkan jumlah lewatan cupnya adalah 4. Tergantung yang tertulis di grafik seperti apa. Nah, nanti kira-kira bentuk grafiknya itu sama, hanya beda di sini ya. Di figur 19 itu 24, di figur 20 itu 36, di figur 21 itu 48, dan lain sebagainya. Jadi tergantung figur mana yang bisa kamu dapatkan nilai FT-nya, lalu silakan dicatat berapakah jumlah lewatan shell dan cup. Jadi STHE itu ada macam-macam, tergantung dari jumlah lewatan shell dan cup. Di sini yang saya tampilkan ada STHE 12, ada STHE 24, 36, 48, 5, 10, dan 6, 12. Angka-angka di sini itu mewakili jumlah lewatan shell dan cup. Angka bagian depan ya yang kita sebut terlebih dahulu itu miliknya jumlah lewatan shell, sedangkan angka di bagian belakang itu miliknya jumlah lewatan cup. Maka misalnya kamu pakai grafik 21, jumlah lewatan shell-nya itu 4, jumlah lewatan cupnya 8. Atau kamu bisa menulis 4 strip 8 exchanger. Dari simbol 4 strip 8 exchanger ini, orang-orang akan sudah langsung tahu. Oh, 4 itu adalah jumlah lewatan shell, 8 adalah jumlah lewatan cup. Oke, tadi di slide sebelumnya, saya menuliskan ada STHE 12, ada 24, ada 36, dan seterusnya. Sebagai gambaran atau refreshment, saya tampilkan di sini. Maksudnya 12 itu gimana? 24 itu gimana? 36 itu seperti apa? Nah, kamu bisa lihat slide ini. Atau kamu bisa buka-buka lagi buku catatan di mata kuliah perpindahan panas. Oke, kita lihat di gambar 1 paling kiri atas. Nah, di sini garis yang berwarna biru ini itu menggambarkan arah aliran dari cup, sedangkan garis yang berwarna merah itu arah aliran dari shell. Oke, nah sekarang gambar yang pertama ini adalah STHE tipe 12. Kok bisa demikian? Ya, nah sekarang kita cek dulu untuk lewatan cupnya yang berwarna biru. Di sini supaya ada bedanya, saya coba pakai tinta berwarna hijau ya. Semoga terlihat. Nah ini ya, kita akan hitung jumlah lewatan cupnya. Di sini jumlah lewatan cupnya adalah 1, 2. Oke, saya coba ganti pakai biru ya, tinta biru. Saya ulangi ya, untuk lewatan cupnya adalah 1, 2. Itu adalah jumlah lewatan cupnya. Cocok ya, di sini 2. Saya sebutkan bahwa jumlah lewatan cupnya 2. Sedangkan untuk shell-nya hanya 1, hanya seperti ini. Nah, bedanya apa? Ketika kita bahas gambar yang di sebelah kanan, yang ini adalah tipe STHE 24. Bedanya, kalau di lewatan shell 1, itu ada di sebelah kiri. Kalau 2, nah ini ada sekatnya. Jadi aliran shell-nya dibagi jadi 2. Maka aliran shell yang pertama, yang ini adalah lewatan 1. Nah, masuk ke bawah ini sudah masuk lewatan 2. Sehingga kita sebut lewatan shell-nya adalah 2. Untuk cupnya bagaimana? Saya pakai warna biru ya.
Karena di sini ada sekat, untuk cupnya seperti ini. Ini adalah lewatan yang pertama, 1, 2, 3, 4. Sehingga jumlah lewatan cupnya adalah 4. Kita geser yang bawah ke gambar yang paling bawah. Kita mulai dari lewatan cup. Di sini ada 3 sekat, ada 2 sekat. Ini adalah sekat yang pertama dan ini adalah sekat yang kedua. Kita cek sekarang berapakah jumlah lewatan cupnya. Ini adalah lewatan yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah lewatan cupnya 6. Kemudian kita cek untuk shell-nya, ya. Ini adalah lewatan yang pertama, 1, masuk sini 2, masuk sini 3. Ya, maka di sini untuk shell-nya ada 3. Sehingga gambar bagian bawah adalah 36 heat exchanger atau STHE tipe 36. Jumlah lewatan shell-nya 3, jumlah lewatan cupnya 6. Nah, setelah delta T sudah kamu dapatkan ya tadi, kan di step ketiga terakhir itu kita menghitung delta T pakai rumus CT dikali delta T LMTD. Kemudian, kamu bisa mencari caloric temperature jika viskositas fluidamu lebih dari 1 centipoint. Kalau kurang dari 1, atau fluidamu tidak memiliki derajat api, maka step caloric temperature ini bisa di-skip. Tapi kalau fluidamu kental, viskositasnya tinggi, kemudian punya derajat api, silakan hitung caloric temperature atau TC. Ada TC besar, ada TC kecil dengan rumus seperti ini. Sama seperti saat kita menghitung GPHE. Caranya mencari juga sama. Carilah KC dulu pakai grafik pada figur 17, carilah delta TC per delta TH, rumusnya ada di DPHE. Jadi kalau lupa silakan cek kembali video DPHE part yang pertama. Setelah nilai KC dan delta TC per delta TH sudah didapatkan, kamu bisa mencari FC menggunakan figur yang sama, yaitu figur 17. Lalu kamu bisa menghitung TC besar dan TC kecil. Kemudian kita akan lanjut ke step yang kelima. Di sini buatlah satu tabel yang digunakan untuk mencatat data cup. Datanya apa saja? 1 DO diameter outside biasanya sudah didapatkan dari soal. Kemudian BWG atau ketebalan tadi ya, yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu bahwa cupnya itu terbuat dari bahan apa. BWG-nya juga didapatkan dari soal. Kemudian ada A double accent atau surface outside didapatkan dari tabel 10, nanti tabelnya akan saya tunjukkan. Kamu juga harus mencatat A aksen dari tabel 10, A aksen adalah flow area, dan juga DI atau diameter dalam, juga didapatkan dari tabel 10. Kemudian data selanjutnya adalah panjang pipa, entah itu 12, 16, atau 20 feet. Kemudian pitch-nya, jarak antara satu pipa ke pipa yang lain, biasanya dari soal sudah ada, sekaligus nanti bentuk susunan pipanya. Kemudian catatkan juga jumlah lewatan cupnya, kamu dapatkan dari penentuan FT tadi ya, figur 18 sampai 23. Tinggal kamu tulis berapa jumlah lewatan cup, kemudian hitunglah DE. DE rumusnya seperti ini. Di sini kamu butuh data PT, butuh data Pi, dan butuh data DO. Sudah ada semua. Tinggal masuk, lalu ketemu DE dalam satuan inci.
Kemudian ada DE besar. Nah, di sini kamu diminta konversi satuan saja dari inci ke feet. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 data tuk yang harus kamu lengkapi di tabel. Ada yang dari soal, ada yang menghitung, ada yang dari tabel 10. Berikut ini adalah tabel 10 ya. Nanti di soal akan diketahui OD dan BWG. Misalnya, OD-nya adalah setengah inch, BWG-nya adalah 20. Dari data tersebut, kamu bisa mendapatkan A aksen dan A double aksen. Maka nanti A aksennya adalah 0,145, A double aksennya adalah 0,109, dan diameter dalamnya adalah 0,43. Itu nanti kamu masukkan ke dalam tabel 5. Kemudian setelah tabel 5 sudah kamu lengkapi, kita akan mencari diameter shell-nya. Yang pertama kita cari A dulu. Oke, jadi ada beberapa step untuk mendapatkan diameter shell. Cari A dulu pakai rumus I didapatkan dari step 2 dibagi UD dikali delta T. Delta T-nya dapat dari step 3. UD-nya kita trial. Nah, trialnya gimana? Kamu bisa mencari nilai UD dari tabel 8. Tinggal kamu cek. Misalnya, ya, di sini yang menjadi fluida panas saya adalah light organic. Yang jadi fluida dingin saya adalah heavy organic. Maka nilai UD saya ada di sekitar 10 sampai 40. Kamu boleh ambil angka berapa saja asal masuk dalam rentang ini. Tuliskan di trial UD-nya. Misal trial 1 saya menggunakan 10. Masukkan angka 10 untuk mencari A. Setelah A-nya sudah ketemu, kamu bisa mencari jumlah cuknya. Caranya adalah A dibagi A double aksen dikali L. Jadi jumlah cuk di sini itu disimbolkan dengan NT. Ya. Setelah itu, kamu standarisasi NT-nya. Misalnya, NT-mu itu ketemu 136. Kemudian di soal misalnya diketahui ya bahwa OD-mu itu adalah 3/4 inci, kemudian pitch-nya itu adalah segitiga dengan jarak 15/16 inci. Standarisasi NT itu bisa didapatkan dari tabel 9. Caranya adalah seperti ini. Kamu cari di sini itu ada keterangan kepala tabelnya. Jadi tabel 9 itu dibagi jadi beberapa bagian. Ada yang untuk OD 3/4, ya, ada untuk OD 1 inci. Untuk OD 3/4 di sini dibagi jadi 2. Ada yang jarak PT-nya 15/16, ada yang 1 inci. Untuk OD 1 inci dibagi 2 juga. Ada yang PT-nya 1/4, ada yang PT-nya 19/16. Misalnya tadi di soalmu OD-nya adalah 3/4, PT-nya adalah 15/16. Maka kamu cukup melihat tabel yang ini saja. Tidak perlu ngintip tabel lain. Lalu kamu cek. Kamu lewatan cuknya itu berapa? Dari tabel FT tadi, dari tabel 5. Tabel 5 kan didapatkan ketika mencari FT. Misalnya, jumlah lewatanmu itu untuk tuk adalah 4. Oke, nah sehingga di sini dari jumlah tuk lewatannya yang 4,
dan NT 136, kamu standarisasi. Cari pada kolom ini adakah nilai NT 36. Jadi kolom-kolom ini itu memuat nilai NT ya. 37, 30, 422, 974 ini adalah nilai NT yang ada di kolom tersebut. Nilai NT-mu adalah 136, cari pada kolom ini angka 136 ada atau tidak. Ternyata setelah kita cek, habis 96 di sini ya, itu langsung 140, tidak ada 136. Maka nanti kamu tulis NT standarnya adalah 140. NT standar 140 itu ada di diameter shell 15/1/4. Jadi dengan menstandarkan nilai NT, kamu mendapatkan diameter dalam shell. NT standarnya 140, diameter shellnya adalah 15/1/4 inci. Misal NT hitungmu itu adalah 400, jumlah lewatannya tetap 4 ya, maka nanti NT standarmu itu adalah 468 dengan diameter dalam shellnya adalah 25. Seperti itu untuk mencari diameter shell. Jadi kita memanfaatkan jumlah lewatan cuk dan jumlah cuknya. Setelah dapat IDS, kamu catat data shell yang didapatkan. Buatlah tabel. Nah, di sini di tabel untuk data shell yang kita butuhkan adalah IDS. IDS-nya barusan kamu dapat ya, tinggal tulis. Lalu N aksen itu untuk jumlah lewatan shell-nya didapatkan pada saat mencari FT kan. Tadi ada jumlah lewatan cuk, juga ada jumlah lewatan. Kemudian dari soal biasanya sudah didapatkan jarak baffle-nya atau baffle spacing-nya, tuliskan juga, dan C aksen. C aksennya juga diketahui dari soal. C aksen itu apa? C aksen itu ini yang saya lingkari berwarna biru, adalah jarak antara dua dinding luar pipa. Kalau PT tadi jarak dari tengah-tengah pipa persis ya, ini. Kalau C aksen itu jarak antar dinding paling luar pipa, dari pipa satu ke pipa yang lainnya. Nah, berikut ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Silakan selesaikan dari step 1 sampai step 6. Soalnya seperti ini, ada 25.000 pound per jam, 42 derajat api kerosin, akan didinginkan dari suhu 250 menjadi 100 derajat Fahrenheit. Menggunakan air pendingin, jadi pakai water ya. Waternya suhu 86 masuk, keluarnya suhu 100 derajat Fahrenheit. Sehingga di sini fluida panasnya adalah kerosin, fluida dinginnya adalah air. Didinginkan di dalam STHE. Pada HE tersebut, OD-nya adalah 1/4, BWG-nya 15, dengan panjang pipa 20 feet. Disusun segitiga, berarti triangular pitch. Pitch-nya ukurannya 19/16 inci. Jadi PT-nya adalah 19/16, OD-nya 1/4, BWG-nya 15, L-nya 20. Jarak baffle-nya 4 inci, berarti B-nya di sini adalah 4 inci. Dan jarak antar dinding luar pipanya adalah 0,25 inci, berarti C aksen. Diketahui juga delta P masing-masing aliran adalah 10 PSI, rancanglah STHE tersebut.
Sehingga di sini M hot sudah diketahui ya. T1, T2 sudah diketahui untuk hot fluida, T1, T2 untuk cold fluida sudah diketahui. Selain itu juga diketahui OD, diketahui BWG, diketahui L, diketahui PT, B, dan C aksen. Dari berbagai data yang diketahui ini, tuliskan data yang diketahui dulu ya. Kemudian silakan dihitung dari step 1 sampai step yang ke-6, lalu kumpulkan Excel hasil perhitungan kalian di LMS perancangan alat 2.